Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu nama Allah Al-Jalil. Apa artinya Jalil? Ada nama orang Abdul Jalil, Jalil, Pak Jalil, Pak Jalal Ludin, Pak Jalal, Pak Jalil. Artinya, kalau ndak ngalah coy. Asal katanya ke dalam bahasa Arab jillah. Jillah. Apa artinya jillah? Bagi orang Arab menyebut jillah itu kepada unta yang badannya besar, punuknya besar. Gadang. Badannya yo gadang. Punuknya gadang. Dan yo namanya tuh, kalau mencaliak orang, kalau orang umum namanya mencaliak, kalau tiba di Jawi misalnya, sagadang tuana, Jawinya gadang, bariknya 2 ton misalnya, yo badako. Kalau tiba di binatang. Sehingga unta yang jillah tadi, yang besar tadi, dikeluarkan dalam acara-acara yang besar loh. Karena kedudukannya tinggi, nak mas sembarang bawa-bawa saja. Ada lo hari-hari membawanya, diknya kadang. Dan itu membuat mata orang setiap nan mencaliak unta yang jillah tadi itu, yo terpesona nya. Colah Bapak Ibu nanya untuk kudo, tapi kudo ketek, dawaan ada orang dah. Tapi kalau kudo kadang juara 1 lo internasional, baik secara larinya, baik secara bantuannya. Apa kira? Orang yang duduk di atas tu lain lo gayanya tu. Tak sama je naik kuda ketek dah. Menunjukkan apa? Itu secara bahasa. Kedudukan yang tinggi karena kebesarannya. Karena keagungannya. Karena kemuliaannya dan karena keindahannya. Berarti dapat disimpulkan kata Al-Jalil bermakna gabungan dari tingginya kedudukan,
atau bisa disebut dengan kemuliaan, gabungan dari kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Akhir bahasa awaknya artinya. Kalau di terjemahan Asmaul Husna, kalau tidak salah, yang di tepi-tepi jalan itu dua orang Al-Jalil itu yang maha luhur, maha mulia dia. Maha luhur, kalau tidak maha mulia. Tapi maha mulia adalah dalam bahasa Arab namanya Al-Karim, maha mulia. Secara bahasanya berbeda gitu. Berbeda, memiliki perbedaan. Tetapi memang Al-Jalil ko kelasnya lebih tinggi gitu. Gabungan dari kemuliaan dan keindahan, bukan sekadar keindahan, tapi yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Nah, terserah Pak lah kamu buat terjemahan itu. Cuman artinya itu kalau ditafsirkan secara bahasa Indonesia, gabungan dari kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Kalau tiba di mancali orang, terpesona, terpana dan ternganga. Sudah terpesona celiknya, terpana lo, ternganga lo dinya. Karena mulianya dan indahnya yang sempurna. Nah, yang bisa melihat itu kalau di tafsir Asmaul Husna, betapa jalilnya Allah itu tidak hanya dilihat oleh mata kepala, tetapi bisa dilihat oleh mata hati yang juga yang mulia loh, karena jalil itu kan gabungan kemuliaan dan keindahan. Hati-hati yang mulia dan hati-hati yang indah bersih lo yang menjangkaunya. Mata hati kan. Mata hati yang bersih. Nah, sehingga gabungan dari artinya keindahan lahir dan batin bisa menjangkaunya. Dan awak pasti akan lebih memilih ketika bagi laki-laki misalnya memilih jodoh, pastinya akan memilih seorang wanita yang cantik lahir dan batin. Bantuannya kok tingginya semampai, kok pipinya bak pawah dilayang, hidungnya bak mancuang bak dasun tunggal, bibianya bak asam sauleh, daguaknya bak awan tagantuang, alisnya bak semut beriring, bulu matanya lentik, matanya jernih bak mata air, giginya putih bak mutiara. Awalnya kayak gitu. Itulah terpana. Lah terpesona. Membuat awak terpana lah. Di calon di Fauzan tadi misalnya. Rupanya beliau ko anak Imam Masjidil Haram. Dan ini seorang hafiz Al-Quran. Dan seorang yang alimah. Nyutamatan sudah hafiz Quran, ahli tafsir lo nya. Wah, kira ikut jo. Ahli tafsir. Anak Imam Masjidil Haram lawat.
Kemudian orang kayu lo. Lah terpana si Fauzan juga. Terpana awak dia nak. Sudah tu lah ternganga lah. Ternyata anakku sangatlah kepemalunya. Kalau ndak perlu keluar, ndak keluar rumah dah. Masak di rumah yo santiang lo. Kok orang no yo sabana baras ya. Kalau santunnya anang karibaco, muliknya manih kucing dan murah. Rajin karajo. Mamasak santiang. Panyabalo. Pamurah bana kolohat. Apa ibu hati mencelek orang-orang miskin? Boleh? Apa kali? Berarti kanlah lahir batin. Nah, ketika berbicara Al-Jalil, kemuliaan dan keindahan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah itu bisa dijangkau oleh mata kepala dan bisa dijangkau oleh mata hati. Memang lahir batin bisa menjangkaunya. Bahkan ada yang tidak mungkin terjangkau lagi. Dek saking maha indahnya. Karena saking maha indahnya, tidak terjangkaunya lagi. Namanya lagi. Tidak terjangkau lagi saking indahnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menyebutkannya. Kalau kata lahir baru. Dan hati pun tidak bisa lo mengecek. Juga hati-hati tidak terlalu mengecek ni. Karena begitu mulia dan indahnya. Ada orang tidak terlalu mengecek dia kata kuyan. Tapi kode saking itu tadi terpesona, terpana dan ternganga. Isapu kan tak tahu nak leh. Saking indahnya, saking sempurnanya dan saking karena tinggi kemuliaannya. Salah satu contoh saja Nabi SAW, beliau tidak mampu orang mandang matanya dah. Sahabat Umar tu terkenal tajam matanya macam. Tapi kalau lah baradu je mata Nabi tunduk. Taduah mata dia karena kedudukan Nabi yang sangat mulia. Dan memang mata Nabi tajam loh. Tapi ketajaman matanya tidak bantu ketajaman mata orang sedang kalim pasiangan dah. Tapi ketajaman mata yang karena ketinggian wibawanya, ketinggian kedudukan dan saking mulianya. Sagan ndak taluk mencalik dek sagan. Kan ada orang macam itu. Ndak taluk memandang karena begitu sangat segan. Itu kalau di makhluk. Ketika berbicara dengan nama Allah, tidak mampu mata hati pun menjangkaunya. Karena saking mulia dan indahnya. Kau buat sarahan saya ke Bapak tadi arti Al-Jalil tu. Tidak dulu rasanya bahasa. Nangka menyambuiannya. Cuman dibuik aja di orang maha luhur dan maha mulia. Dan kata Al-Jalil ini tidak ada dalam Al-Quran. Hanya saja
Ada nama Allah yang lain, kita lanjutkan dengan itu karena bersamaan. Apa itu? Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalal, pemilik jalal. Atau jalal itu sifatnya tadi itu. Sifat yang begitu mulia dan begitu indah yang sempurna. Siapa yang punya sifat tu? Si Jalil. Nah, itu kira-kira. Yang memiliki sifat jalal itu adalah Al-Jalil. Nah, kata Al-Jalal ini hanya 2 kali dalam Al-Quran dan kedua-duanya dalam surat Ar-Rahman. Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram. Boleh kita buka surah Ar-Rahman. Pertama ayat 27 halaman 532. Halaman 532 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan yang akan kekal itu, wajhu rabbika, wajah Rabbmu, Dzul Jalal, yang memiliki jalal, kemuliaan, keindahan yang sempurna, wal ikram, lainlah dinya, oke ya. Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Wal ikram, kemuliaan. Makanya tidak bisa pengertian jalil atau jalal tadi itu dengan mulia. Karena ikram itu artinya apa? Mulia. Sama juga karim, artinya mulia. Itu jalal itu apa? Ya gabungan dari kebesaran, kemuliaan, dan keindahan yang sempurna. Di ayat 78, ayat terakhirnya, 2 ayat tadi, tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabbmu, pemilik daripada al-jalali wal ikram. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada yang menarik seketik secara bahasa. Atau di ayat 27 Allah menyebutkan dengan kata Dzul Jalali. Tiba di ayat 78 Dzil Jalali. Apa kok beda barihna? Pokok yang C Dzul Jalal, yang C Dzil Jalal, artinya sama. Maka dalam kaedah bahasa Arab, wajhu kan disebut dengan fa'il. Wa yabqa wajhu, fa'il. Maka yang mensifati dan yang disifati itu barisnya harus sama. Wajhu kan marfu', baris depan wajhu. Maka al-jalal ko harus dzul, dzula, karena wajhu.
Itu wajhu zu. Yang mensifati itu wajah. Yang disifati itu jalal, zul. Tiba di ayat 78, tabarakasmu, kan mu je tu marfu', tapi bakok zina, okey kira. Karenanya ismu kan baris depan, tadi wajhu baris depan je, tapi bakok tiba di yang cik zu dan cik zi. Karena kata pakar bahasa Arab, ulama tafsir loh, ismu itu nama, tidak sama dengan wajhu. Kenapa? Ismu itu tidak bisa dia yang menjadi yang mensifati. Karena nama tidak sama dengan yang dinamai. Ini kaidah. Al-ismu ghairu musamma. Nama tidak sama dengan yang dinamai. Nama tidak sama dengan yang dinamai. Contoh, nama saya Salahuddin. Ketikanya dipisah, kan nama aja ismu Salahuddin. Kalau ambo menunjuk nikah nama, lah bisa tak mewakili ngecek? Lah mewakili tak nama? Lah tak bisa ada nama. Salahuddin, lah bisa tak? Cukup. Tapi kalau nunjuk, kau nama kau? Tak bisa ada. Nama apa? Ya kau nama kau? Bisa ada. Piko Salahuddin. Langsung orang paham. Makanya tak bisa nama tidak sama dengan yang dinamai. Maka harus nyopai kamalan, tak bisa ke ismu berarti ka Rabbi. Rabbi ku apa barisnya? Bawah. Maka jalal tu harusnya barisnya di zilo. Itu kecek Ustaz Zulfahmi. Kalau lebih jauh nak cak tanya ke beliau. Nanti itu sekilas saja. Kenapa yang satu zu, yang satu zi? Nah, di ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 27. Balik ke ayat 27. Allah tu memiliki kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Tapi di ayat 27 kok sebelumnya Allah ceritakan dari ayat 10 lah, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam, terus sampai ayat 26. Itu Allah menceritakan nikmat-nikmatnya, ciptaan-ciptaan yang bisa dijangkau mata. Pandanglah yang Allah ciptaan. Kayak di ayat 10 apa? Bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Dalamnya ada biji-bijian, buah-buahan, pohon kurma. Berarti Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya. Maka Allah sebut itu tentang penciptaan manusia. Allah ciptakan Rabbul Masyriq wal Maghrib. Rabb dua timur dan maghribain, masyriqaini wa maghribain, wa Rabbul Maghribain. Dua barat, dua timur. Kemudian pokoknya Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya. Lalu Allah menyebut setelah itu Dzul Jalali wal Ikram. Allah tu memiliki pemilik daripada kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Setelah Allah sebutkan makhluk-makhluknya, Allah sebutkan dirinya adalah
pemilik keindahan yang sempurna dan kemuliaan. Kalau matolah mencaliak. Cuman kadang alun sampai ke hati. Kan Al-Jalil itu tadi harus dijangkau oleh mata hati. Jangan mato kapalo saja. Mato hati pun harus. Itu kan Allah sebutkan kayak kurma, karena kau di Arab. Yang paling dakik makhluk ciptaan Allah tu kau apa? Murah salah, rangi. Rangi kau senesianya. Nyamuk. Kalau yang itu lalat ya. Nyamuk. Agih. Agih. Nyamuk. Rangi. Acu perhatian. Kalau sekedar mato kapalo nan mancalia. Sekedar mato kapalo anan wak sebut. Pertama cari werangi. Semprot. Bali no, bali bagon, bali ko, bali itu. Karena mato sana menceliak. Karena awak menceliak mato ko mengaduh. Ko ka mengaduh orang lok. Dan berbagai macam karena yang menceliak mato. Tapi lu sampai ke mato batin. Acu celiak je mato batin rangi. Ternyata banyak keistimewaan sempurna yang Allah berikan, keindahan yang luar biasa pada rangi. Pertama apa? Bunyi masinnya. Dan itu frekuensinya sangat tinggi. Kan bunyi rangi kan tak kareh dah. Cuman frekuensinya tinggi. Sedang lalu tu jago ni. Sedang tu kalau oleh saking tingginya frekuensinya. Tu payah buat frekuensi tinggi tu. Bunyi sayuknya tu. Terus yang kedua, kehebatan yang luar biasa Allah ya. Karangi kau. Inyo sabalun mandarat tu kan tak tahu nama pembuluh darah. Tak tahunya. Tapi ba'a kok pas mendarat tu langsung tapik sesitu. Ndak ada, cuba sikol lu. Ndak man, ndak dapik di pembuluh dah. Cuba lu sikol lu. Ndak ada orang ku man cuba-cuba lu. Ndak bentuk orang membor semua. Cuba anda dapik ya, tukar lu tampik. Berartinya punya sistem radar di mana pembuluh. Di mana letak sensor radar Allah letak ke kira tu. Fikirlah lah. Pacilah orang itu di mana sensor radar. Kemudian apa lagi keistimewaannya rangi itu? Sistem pendaratannya. Coba awak naik pesawat landing, kamu luncu sepanjang 1 kilo tu. Dari jatuh tu sampai ke Baranti tu. 1 kilo, kadang 2 kilo. Rangi kan ada dah. Langsung ya. Tabang. So ingo anda ada nanti licik nama luncu-luncu aja dah. Acu pesawat buat mana itu? Dari atas, anak sana tiba di bawah. Amal atuhnya. Kan nanti rangi di pesawat tu. Ndak kagum mak tu. Sakadang tu nya. Atau di mana masinnya? Masinnya tu pambornya. Nyukan malubang kulit tu. Abaralo kadang-kadang matubor tu kekiro dah. Acu celia. Atu pipa lo ke dalam tu. Sudah matubor masuk.
pipa lu ke dimasukkan. Sudah masuk pipa ko harus ada lubang dalamnya. Pairik katihnya. Kan masuk darah. Calilah kan berdarah rangi tu. Berarti kan lalu darahnya. Baralah gadang lubang pipa tadi tu. Cuba perhatikan. Allah buat. Sudah tu ternyata penelitiannya rangi ko hanya mengambil darah kotor. Yang bersih tidak diambilnya. Itulah Allah buat. Ditinggal yang bersih nang kumuasan yang diangkatnya. Karena yang dibutuhkannya darah kotor lah, darah bersih tidak perlu dinya. Makanya ada beberapa dokter menyarankan kalau digigi rangi biasalah sampai nyokanyang ni tabang beko tu lah keluar darah kumuh mak. Minimal agak beramili itu. Aneh hebat di situ sistem penyaringan darah. Baralu kadang mesin dalam tu. Jadi mesin pembor di bawah je. Kau mesin penyaringan darah kini nan tahu orang mengeluarkan darah. Kalau juanu ketika orang ambil kan tak ada orang mau darah bersih darah kotor kan dia ambil orang pas donor kan sedot istilahnya. Cuman diperiksa dulu darahnya ada tak narkoba orang ko semacamnya periksa dulu. Kalau orangnya punya alat tidak mau tahu dah orang mau narkoba mau indak jelehnya darah kumah ke keluar dia dan tinggal rahsia saja. Kecik mata hati lah. You hebat Allah nak. Tapi nama jangkau tu mata hatinya hanya mata hati lah. Tak sekedar mata kepala. Kalau sekedar mata kepala, salah mau ko, yang beli ubek rangi kerajaan menyemprot rangi. Tapi cuam dia beko kalau sebok je rangi teh. Apa cian? Abi fikirlah lah. Pacian. Ko gadang kaki ni ya, bara kaki rangi. Hah? Lu pernah betul? Rasono aja ko etong le lo le. Kemudian caliak matober ni muncung ni tu. Bara kadang matober. Kan nak mau cucu-cucu saja. Babor ke dalam. Kemudian cek lai bara kadang mesin sanion. Kembali ke teh do. Mairi ayah darah dari bawah nang kumuah lah nang kediri. Bara gadang mesin sanionya. Atau mesin penyaring darah kotornya. Kalau sampai di sakas itu awak mengkajinya, bertemulah awak nanti. You jalil tadi. You mulia Allah. You sempurna keindahan ciptaannya. Sempurna keindahan ciptaan. Menambah kekaguman awak ke Allah. Kalau awak mencaliak sampai ke situ. Besok kalau mencaliak-caliak tu dipakai mata batin koleh. Sehingga bisa menjangkau sifat jalil tadi. Bisa menjangkau sifat jalil. Mencari orang namun itu je. Wajah seseorang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri apa kamu tidak perhatikan? Rambut amuah panjang. Janggui amuah panjang. Tapi 6 bulu di badan nak panjang, bulu tangan, bulu kaki nak panjang. Allah hagiah lo lah kira-kira bulu tangan je bulu kaki ko panjang mau dia buat. Tentu ada lo salon pemotong bulu bulu kaki, bulu tangan. Alah iboh jitu seorang.
Lima tong abuaknya lindak talaki je bapak aku kadang. Kau tekan panggil, panjang na buat iyalah talaki na. Apa leka matong bulu di tangan, bulu di kaki. Alis ndak lama Allah panjang. Bulu mata sekitu je nya. Kan tumbuhnya sama di badan tu nya. Tapi sesuai perintah Allah. Kalau amuh lah bulu mata ko panjang. Telah potong lah. Alai boh itu adalah salon kecantikan pemotong bulu mata. Atau salon kecantikan pemotong alis mata. Nang gigi segitu je panjangnya. Keluarnya lah rentis. Sesuai kehendak Allah nya. Berhentilah. Kok panjang lah gigi kok. Sudah keluar taruh yang kawah ni bawah taruh katih. Alah boh itu saluran tu. Walalah kepayahi duit. Anda kau bersyukur waktu. Sehingga kata, ya sempurna Allah kau menciptakan. Ya indah ciptaannya. Dibuatnya, ya mulianya, ya sempurna keindahannya. Sehingga enam panjang kau ya buatnya. Karena kau buat kau digaya-gayaan orang. Sebagai mahkota lah di kepala dia orang. Makanya Allah panjang-panjangan. Itu salah satu bentuk saja. Kalau mata ko Bapak Ibu, ndak memang agak je kamera apa. Jauh lebih canggih mata ni daripada kamera. Betul. Karena mata ko nya memotret setiap mengijak, setiap menceliak, setiap langsung rekaman gambar dan video. Kan sudah menceliak terekam. Celiak terekam. Oh, Nana Nusari, kan ada. Kan berarti mereka menyimpan kan. Ada hasil pemotretannya mata. Sedangkan ada nanti apa-apa-apa-apa dah. Acolah tiok kamar rekam tu mati ali kau kita kan tu lah. Ala-ala panjang no. Otomatisnya merekam otomatis, memotret otomatis. Kadang basuruh orang ambil apel. Ambil apel, aku foto kau. Kalau untuk iko, untuk HP. Tapi jo mata kau otomatis Allah. Dan tak ada baterai no habis cas-cas. Kan ya tak ada mencas-cas. Dan tak ada lo istilahnya memori penuh. Apa gua cocok lah moto yang buat video tu hari. Atau pasal ni dia puih sebagian. Memori anda penuh. Anda mau menghapus. Ni anda saya kan. Semua puih lah. Sajak kita awak memotret je membuat video dalam kepala. Anda panuh-panuh. Ada baragi galau tak ke Allah rekamannya. Tidak sempurna atau keciptaan Allah tu. Kebesarannya, keindahannya. Tapi kalau sampai ke situ menceliak. Ada rasa di hati. Aku nama tu hati lain. Pokoknya kecil ulama Al-Jalil ko baru akan dirasakan kalaulah jom atau hati. Talingo. Bakok ndak tajamna pencalian awak, pendengaran awak. Ada batas Allah dia. Frekuensi awak aku ndak salah 20,000 ya. Berapa? Ada rentang suara yang bisa didengar telinga. Lewat dari itu terlalu tinggi ndak terangaleh. Atau terlalu rendah dari itu tidak lu terangaleh. Artinya ada batas Allah dia pendengaran telinga. Batas itu apa maksudnya? Kekurangan bukan kesempurnaan. Dari kesempurnaan dan keindahan yang Allah ciptakan. Kalau Allah dah buat lelah telinga kuatku sensitif. Tentu samui berjalan tadang aja dua sadang lalu.
Tidak mau lalu-lalu mantu kau dah. Ya semua jalan terang aja. Kucing jalan terang aja. Pendengaran kau tajam. Atau pendengaran yang jauh terang. Wah ini loh, nan jauh kau dapat terang. Orang ngecek pernah terang aja. Nikit tinggi terang. Man kita terang kecek kau. Terang satu orang sana. Baru Allah hagiat pendengaran itu sempurna ketika orang mengecek dalam batas sekian. Tujuannya apa? Awak bisa mendengar dengan jelas setiap pembicaraan. Kesempurnaan ciptaan dan keindahan yang di situ menyebabkannya mendapatkan kemuliaan. Anda sampai na kaji-kaji orang secara umum ke situ doh. Contoh ringan lah cek lah misalnya ndak sampai kaji orang umum ke situ doh tu atau menanam lado jo menanam lado siko tabu siko kambeh siko para lado cek para tabu cek para kambeh cek. Nan lado wara sono pas keluar. Pade nan tabu ni nan kambeh baik cogali tanahnya. Beda tu sama. Bisa tu kalau tak tanam leh. Di para kambeh ko tanam lado. Di para lado biasa ko tanam kambeh. Nan nasi betukan tak sudah tu. Nan lado tetap pade cogali tanah tu. Pas menanam tabu. Menanam tabu. Ada ndak gula dalam no tanah. Piba kok manih no keluar. Berarti apa masalah di situ? Yo hebat Allah kok ndak. Yo sempurna keindahan ciptaannya. Cuma diurang nanda sampai matu hatinya ke situ. Nyo mau upek-upek sampai ke parak tu nya. Ndak memikirkan itunya deh. Ndak itu yang dipikirkan. Mau upek saja. Anda lupa nak lah mahal murah nak lado kini. Anda jadi yang dapat orang tua mak lah. Ndak lado tu dipikirkan. Pikirlah lado tu sekali-sekali ndak untuang yang kiri kanak-kanak. Ciptaan Allah tu coba perhatian. Sehingga ada rasa jalil lah. Banyak. Itu contoh misalnya kan gitu. Banyak cipta-ciptaan Allah yang lain. Sehingga kalau ulama-ulama terdahulu mencaliak gunung meniti air mata. Alun anta bayang dina ciptaan Allah dah. Telah kira. Mencaliak rumput, bunga-bunga yang indah, anta bayang. Ko warnanya kuning. Buatlah taman berbagai macam warna. Kalau akan berfoto nanti kanan. Kalau lah banyak taman tu bunga-bunga rancak, ko nan sirah, nan orennya, nan ungunya ni ko. Betul-betul cek lo. Kan itu. Cuba lah sekali-kali berfikir-fikir. Alah cek dalam tanah kali tanah tu. Aduh cek kuning, kok kuning kata. Jadi ko nak ada cek merah, kok sirah kata. Tanah ko semua hitam na sada. Hebat Allah kan tak. Abi fikir-fikir mari itu sekali-sekali ke taman bunga nawa ada. Sehingga ada rasa dia sifat jalil tadi. Yo indah, maha sempurna keindahannya. Yang dengan itu memangnya maha mulia jadinya. Tu melanjutkan kajinya, kaji kan tak sampai sekolah dah. Melanjutkan kajinya, di mana kerja masing-masing. Mencelik hidung orang pesek, kau pasar misalnya kan. Tu sebab orang hidung mencuang. Baik Allah kau tak.
Ndak untuk mencacik kau dah. Jadi pesek doang ni kan. Kau mencuang nan. Tak. Baik Allah. Banyak motif nak Allah buat. Kau nak motif mencuang, kau nak motif pesek. Pesek kau banyak lah ragam no. Boleh celiak. Pesek. Ndak sama lu bentuk daun pesek kan. Mata orang bentuk ndak lu sama dah. Ada yang panjang, ada yang sipit, ada yang gadang. Ndak singgo jo mato saya tahu orang ku seno. Ibu-ibu nan baca dar tu berapa banyak anak mesti haram Masjid Nabawi. Ndak sasek ke anak nan dah. Anak no umur 2 tahun 3 tahun main dah. Itulah keluar masjid. Lah hitam sarang-sarang. Ndak ada yang sasek dah. Mato sendiri. Aku mato mak wak. Jaleh dia ndak sasek. Ndak mawak dah. Ndak mawak dah. Itulah dah. Aku tiba dalam rumah tu lah bayo tu. Jomato saya tahu walaupun banyak ibu-ibu. Kalau postur badan itu je gunanya Allah ciptaan sempurna. Ada yang kuru ketek, aku orang rumah awak kan. Yang kuru ketek. Orang enggak puak kadang, aku orang rumah tahu je. Kalau rasa mau sebadan orang gua sadunya dah. Itu dah tentu dah nama. Jadi di balik mata hati, kalau mata hati lah kan. Sebenarnya itu sebuah penciptaan yang sempurna. Walaupun di mata nama mencelek beragam, aku kurang, kau tak lebih bukan. Itu sebuah penciptaan yang sempurna. Mungkin itu saja dulu, Bapak Ibu, makna dari Al-Jalil. Zul Jalali wal Ikram, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.